Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat siaga bencana dimanapun berada, tahukah sobat bahwa Indonesia, negeri kita yang sangat indah dan kaya ini, dijuluki sebagai supermarket bencana. Mengapa? Karena tak kurang dari 14 jenis bencana terjadi di Indonesia. Sampai dengan 24 Agustus 2024, Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah mencatat sebanyak 1.255 kejadian bencana di seluruh Indonesia. Sebagai penduduk Indonesia, sejauh mana sobat memahami tentang kebencanaan? Bersama saya kita akan belajar tentang konsep kebencanaan khususnya yang terjadi di Indonesia. Tujuan dari video pembelajaran ini, Sobat ASN diharapkan mampu memahami kebencanaan menurut klasifikasi berikut contoh-contohnya. Klasifikasi bencana terdiri dari penggolongan berdasarkan jenis, aspek penyebab, serta kecepatan bencana. Sebelum kita perlu tahu tentang definisi bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pada pasal 1 menyebutkan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, faktor non-alam, dan juga faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dari pengertian tersebut, telah terlihat pembagian bencana berdasarkan jenisnya, yaitu bencana yang disebabkan faktor alam, non-alam, serta faktor manusia. Bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh gejala alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan lain sebagainya. Bencana non-alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa non-alam, diantaranya berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Adapun bencana yang disebabkan oleh faktor manusia disebut juga sebagai bencana sosial, yaitu bencana yang disebabkan oleh ulah manusia, meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Apabila dikelompokkan berdasarkan aspek penyebabnya, bencana terbagi ke dalam 6 kelompok, antara lain 1. Bencana hidrometeorologi, yaitu bencana alam yang terjadi akibat perubahan di atmosfer, air, atau lautan. Bencana ini terbagi menjadi 2, yaitu hidrometeorologi basah, contohnya banjir, longsor, abrasi pantai, gelombang ekstrim, angin puting beliung, dan hidrometeorologi kering, yaitu kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Kedua, bencana geologi, yaitu bencana akibat pergerakan massa batuan dan tanah dalam skala besar. Contohnya letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi atau tanah bergerak. Ketiga, bencana biologi atau bencana terhadap organisme hidup yang disebabkan oleh substansi biologis, contohnya epidemi, penyakit pada tanaman dan hewan. Keempat, bencana teknologi, yaitu peristiwa yang terjadi akibat kerusakan atau kegagalan sistem teknologi, misalnya kecelakaan transportasi dan kegagalan industri. Kelima, bencana lingkungan, yaitu bencana yang berdampak terhadap lingkungan alam yang diakibatkan oleh aktivitas manusia, contohnya kebakaran hutan, penggundulan hutan, dan pencemaran lingkungan. Keenam, bencana sosial, sebagaimana definisi yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu bencana yang disebabkan oleh ulah manusia, yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Adapun berdasarkan kecepatannya, bencana terbagi menjadi 2. Pertama, bencana yang datangnya secara perlahan atau slow onset disaster. Contohnya adalah kekeringan, wabah penyakit, perubahan iklim, dan abrasi. Kedua, bencana yang datangnya secara mendadak atau rapid onset disaster. Contohnya adalah gempa bumi, tsunami, gunung berapi, longsor, badai tornado, dan banjir. Sobat siaga bencana, setelah terjadinya gempa besar Great Hanshin di Jepang pada tahun 1995 dengan korban lebih dari 6.000 jiwa, dilakukan survei mengenai keselamatan korban bencana. Hasilnya menunjukkan bahwa persentase terbesar, yaitu 94,9%,
Korban selamat dalam durasi waktu golden time ditentukan oleh kesiapsiagaan diri sendiri dan orang-orang terdekat, yaitu keluarga, tetangga, atau teman. Kini Jepang telah banyak berbenah dalam berbagai bidang untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Sebuah perbandingan berikut ini menarik untuk dikaji. Terdapat dua kejadian gempa yang hampir sama karakteristiknya, yaitu gempa di Jogja pada tahun 2006 dan gempa di Suruga, Jepang pada tahun 2009. Keduanya memiliki magnitudo yang sama, yaitu 6,4 dengan kedalaman kurang lebih 10 km. Namun jumlah korban sangat jauh berbeda. Gempa Jogja menyebabkan jatuh korban lebih dari 6.000 jiwa, sedangkan gempa Suruga hanya jatuh korban 1 orang. Hal ini disebabkan Jepang telah meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, diantaranya dengan menerapkan bangunan tahan gempa dan secara kontinu melakukan latihan evakuasi bencana. Demikian Sobat Siaga Bencana, semoga pengetahuan dasar mengenai kebencanaan di Indonesia ini memotivasi Sobat untuk terus meningkatkan pengetahuan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dimanapun dan kapanpun. Terima kasih dan sampai jumpa pada video pembelajaran lainnya.